perjalanan pulang pergi mengadakan ziarah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Haji. Pada saat itu juga tahun berapa mungkin ya, sekitar 1930-an lah mungkin ya, itu Mbah Asy'ari mengungsi karena Belanda mengejar juga, mau menyerang lagi, mengungsi di Nterondhuwur. Nah, di Nterondhuwur Mbah Asy'ari gerah, saat itu juga masih gerah waktu mengungsi, dan meninggal dunia di sana, dimakamkan di Nterondhuwur. Itu Mbah Asy'ari, abahnya Mbah Mubana dan saudara-saudaranya ada. Istrinya Mbah Asy'ari namanya Mbah Safinah, itu ada di makam di atas Kali Serayu di Puntuk, makam Puntuk. Ya sekitar tahun 1960-an Mbah Mun masih sudah mulai eksis di Kalibeber ya, di Wonosobo juga sebagai kepala Kemenang pertamanya, nah, Depak pertama, kepala Depak pertama itu Mbah Mun. Juga ada santri-santri di samping orang masyarakatnya, warga masyarakat di Kalibeber juga ada santri-santri yang dari luar kota tapi masih sedikit. Puncaknya di Kuliah Suko bangun ngendika, kalau Makkah rame ada Ka'bahnya, di Madinah ada makam Rasulullahnya, ada ibadah haji juga perintah Allah. Nah ini Kalibeber supaya meningkat kesejahteraan masyarakatnya, saya punya Al-Quran. Ayo kita bikin Wonosobo Kalibeber ini sebagai intinya masyarakat itu meningkat kesejahteraan. Bikinlah pondok pesantren, bikinlah yayasan Aswaja Baitul Wahid. Itu sekitar 1981 sampai 88 atau 89 itu tadi. Nanti ada di profil itu, nanti buku profil itu. Kemudian berubah dari Yayasan Baitul Rahim. Perubahan itu awalnya ya karena Mbah Mun itu banyak mendirikan lembaga-lembaga formal yang diminta pemerintah dan diberikan, seperti ya, MTS itu dinegerikan, MAN dinegerikan juga. Makanya di MAN Mojo Tengah itu MAN Kalibeber juga tulisannya. Nah, kemudian setelah berdiri Yayasan Asy'ariyah bikin lembaga di bawah naungannya SMP, SMA. Pertama berdiri malah IIKI itu lebih awal daripada SMA. IIKI 1988, SMA 89. Tahun 91 itulah masa ya kejayaan Al-Asy'ariyah dengan adanya penulisan santri Al-Quran raksasa, terinspirasi daripada penulisan Al-Quran yang ditulis oleh Mbah Abdurrahim itu, yang kebetulan hilang saat Mbah Asy'ari itu mengungsi ke Ndero. Itu Belanda hanya sampai Kalibeber, mau ngacak-ngacak ya pesantren, ambil Qurannya itu.
kil, kaul, ada kaul itu dikatakan dibakar, ada kaul dibawa sebagai manuskrip di Den Haag sana di Belanda, di museum sana. Tapi pastinya kurang tahu apa masih ada atau enggak. Intinya Mbah Muntaha terinspirasi dari itu membuat Al-Quran raksasa yang diserahkan kepada Presiden Soeharto di Taman Mini. Sekarang ada di Baitul Quran. Kemudian santri berbondong-bondong ribuan, banyak yang kuliah di IIKI sama dengan menghafal Al-Quran. Tambah banyak sampai ya Mbah Muntaha itu tahun 2004 wafat dilanjutkan Abah Fakih Muntaha mulai 2004 sampai 2016. Pada zaman Abah Fakih, kelembagaan formalnya pun di bawah naungan yayasan bertambah. Ada SD Tahasus, ada MA Klerang, ada MTS ya, sama PAUD itu juga bertambah. Kemudian sampai ya, tahun 2016 dilanjutkan oleh putra-putra beliau ya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Asy'ari untuk khusus kelembagaan formal, Kiai Haji Khairullah Al-Mustafa untuk bidang pesantren, untuk pondok Al-Asy'ariyahnya termasuk Buya Khairullah Al-Mustafa. Adik-adiknya pun ada pesantren sendiri, kelembagaan sendiri di Al-Asy'ariyah 6 dan Al-Asy'ariyah 7. Yang di Al-Asy'ariyah 6 dan Al-Asy'ariyah 7 itu ada lembaga formalnya. Yang Al-Asy'ariyah 6 ada MA, yang Al-Asy'ariyah 7 ada MTS-nya beserta PAUD dan TK. Itu sekilas daripada ya, sejarah Pondok Al-Asy'ariyah. Jadi berdirinya Yayasan Al-Asy'ariyah itu tahun 88 itu membutuhkan keterkaitan daripada personal, sehingga di situ membutuhkan para pendiri. Ada 4 orang, ada Mbah Mustaha, ada Pak Kiai Ibnu Jauzi, ada Pak Fakih di situ. Yang notabene awalnya adalah pesantrennya Mbah Muntaha. Yang namanya pesantren ya hanya pondok itu ya di Mbah Muntaha saja. Di Kalijober itu pondok ya hanya satu, pondoknya Mbah Muntaha. Kalau di tempat lainnya itu kos namanya. Kos di Mbah Mustaha, kos di Abah Fakih, kos di Pak Jauzi. Itu awalnya kos-kosan semua. Karena ngajinya jadi satu di pondok pusat, di tempatnya Mbah Muntaha. Berkembangnya zaman, alhamdulillah Al-Asy'ariyah tambah semakin terbang ya, dengan sayapnya dan menuju era kejayaan di periode yang ke-6 ini. Di awal itu Padepokan bisa disebut cikal bakal Pondok Al-Asy'ariyah. Jadi nek pondok udah lama, sejak Mbah Muntaha dari Temanggung itu sudah ada pondok. Nah, sejak berdirinya UNSIK 1988 kayaknya apa 87 itu UNSIK berdiri, santri banyak lah, pondok tidak bisa menampung, akhirnya di kos-kosan di masyarakat, hanya dikoskan di situ, tapi dengan dawuhnya Mbah Muntaha di mana. Tapi wajib ngaji kuliahnya itu masih di pondok di bawah masjid gitu. Nah, ya, mungkin ada yang ditanyakan di
mukim di pondok pusat itu 3.000-an dari tingkat SMP, SMA, SMK sama kuliah. Di cabang-cabang sama asrama-asramanya ya, itu sekitar ya 6.000 itu lebih lah, 10.000 mungkin sama yang di kuliah. Karena Mbah Muntaha juga nanti kok pokoknya sing belajar ngaji nang pondok atau nang lembaga formal yang saya dirikan WKP santri-santri itu. Alhamdulillah kesejahteraan masyarakat Wonosobo atau Kalibeber ini itu sekarang sudah menyeluruh. Mau cari rumah yang pakai papan udah mungkin saking sedikitnya enggak ada. Ada pondok Al Asariyah 2 di Ndero ya. Waktu itu Mbah Muntaha masih Subang tiap Jumat ke Ndero, dan ada beberapa santri lah yang memang tirakatan di sana 40 hari ya. Makannya juga masak sendiri di sana. Tahun 2000 apa masih 98 bahkan masih Subang kok udah ada SMP Tahasus di Ndero Al Asariyah 2, kemudian ada SMA ya di Ndero, tapi sekarang sudah berubah menjadi MA. Terkait dengan persyaratan tanahnya harus sudah ada calon ini pengeringan, ada bangunan UMB-nya, IMB-nya. Karena sulit diurus akhirnya terpaksa dirubah menjadi SMA, dari SMA kemudian di Ndero sekitar 400 santri, di Al Asariyah 6 ada sekitar 400-an, di Al Asariyah 7 sekitar 400-an. Ada asrama SD sekarang 600-an siswa, sama di asrama kan juga. Di SMA sekarang sudah ada asramanya juga sekitar 200 atau 180. SMP juga sudah ada asramanya. Yang mahasiswa juga ada asrama sendiri, blok SG itu ya, dibarengkan sama blok F di Pondok Putri. Kalau Pondok Putra blok E eksekutif. Oke, nanti dilengkapi di buku profil Al Asariyah yang cetakan pertama, bukan yang kedua, itu lengkap. Kayaknya yang bikin Mas Pak Robingun, yang kedua, yang pertama masih Pak Robingun sama orang Semarang ini, Akrom, Mas Akrom. Nggak ada buku. Kemarin tak serahkan ke tim pembuatan buku, jadi tapi sekitar itu. Buddha, siapa itu ya? Buddha yang secara profil tanggal 27 Februari 1989 itu Yayasan Al Asariyah, Yayasan Baitur Rahim, Yayasan Aswaja Baitur Rahim,
itu tanggal 27 tahun 1980. Baitur Rahim, 89 Yayasan Al-Azhar. Kalau IIK yayasan IIK-nya itu tahun 1987. Ya udah ini mungkin 1968 di Madrasah Sanawiyah, 68 67 62 didirikan, 62 Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah 67. Oh ngene 62 didirikan Sanawiyah, 67 dinegrikan, 67 dinegrikan. Aliyah 68, aliyahnya MA-nya 68. Dimone nang Pondok Kali Beber malah tempatnya. Setelah 10 tahun Komplek Kesanan lembaga itu dipindahkan MTS di Dusun Ngebrak, aliyah di Desa Kerasa. Mbah Muntaha mendirikan Lajnah Pengkajian Quran 1986 untuk mempersiapkan berdirinya pesantren Luhur Al-Quran di Kalibeber. Jadi awalnya pesantren Luhur Al-Quran di Kalibeber. Pada tanggal 7 Agustus 1987 Menteri Agama RI Haji Munawir Sazali MA. Nanti dicari buku itu. Pemerintahan ini periodenya 1945 sampai 2004. 1945. Padahal Mbah Muntaha lahirnya itu 1916 kan. Ya. Usianya 96 Hijriah atau 94 Masehi. Dah. Sampai dia kesempatan sana supaya bermanfaat ya harus akhlakul karimah sebagai ijazahnya santri sampai kapanpun dan dimanapun. Adab akhlak, adab akhlak. Kalau ilmu itu sebagai garamnya, akhlak sebagai ya gandumnya, adab sebagai gandum. Gawe roti gandumnya luwih akeh, garamnya sedikit. Akhlak itu lebih sangat dominan dalam kemanfaatan keberkahan ilmu yang oleh tawadhu, memuliakan gurunya, menghormati gurunya, dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Dah? Ya. Sama-sama. Dokumentasi foto Pak yang nabi foto. Foto sama ya? Apa sendiri dulu? Udah di foto pakai HP aja sih.
Kenal cahaya? Kena cahaya enggak? Apa malah tambah terang? Sama ini sedikit lagi. Ya, udah. Gantian kurang. Fotonya ojo rokok jal. Ini foto lagi. Ya. Itu ditambahkan saya enggak apa-apa yang jadi saya pulang direkam. Udah, wis rekam meneh, Pak. Nah, direkam. Udah. Jadi sejak pulang dari Yaman, Hadramaut Tarim, Pondok Ribat Tarim tahun 2005, begitu pulang setibanya di Kalibeber, saya didhawuhi untuk langsung terjun mengurus santri-santri yang ada di pondok di bidang ya, pengkajian khususnya ilmu fikih dan nahwu shoroh. Sampai pada tahun 2007 saya didhawuhi Abah untuk bikin pondok cabang Al-As'ariyah 3 di Dusun Ngebrak yang metodenya sesuai dengan Ma'had Ribat Tarim Hadramaut Yaman. Kemudian semasa itu juga masih terus mengabdi di Pondok Pesantren Al-As'ariyah, ngaji pagi, sore, dan malam, bahkan siangnya itu juga masih ngaji di Pondok Pusat sampai benar-benar Abah Fakih wafat 2016. Akhirnya Gus Itab berdasarkan musyawarah keluarga untuk dinobatkan sebagai pengasuh Pondok Al-As'ariyah Pusat, dan sampai sekarang masih mengaji di Pondok Pusat, mengurus semua yang terkait dengan pesantren ya, pagi, sore, dan malam hari. Jadi sampai sekarang tahun 2022 ya baru. Ya, alhamdulillah, ya mohon doanya supaya diberi kesehatan, umur yang panjang dan taat kepada Allah, istiqomah beribadah kepada Allah. Tentunya para santri ya, diharapkan untuk tekun, disiplin, patuh aturan ya, dan semoga barokah dan manfaat. Bon, ya. Amin aku ngurang nih sang. Wei sang wei ya. Sang apa lagi? Sekarang